Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin memaparkan hasil penelitian kami yang merupakan proyek akhir model stokastik berjudul Analisis Perpindahan Merek Pengguna Transportasi Ojek Online pada masa New Normal COVID-19. Sebelumnya, perkenalan dulu dari kelompok 10. Di sini saya sendiri adalah Fasyada Bira Triani dan bersama 3 teman saya. Yang pertama ada Rizky Aulia, yang kedua ada Sarvina Zaldi, dan yang terakhir ada Gina Rahma. Oke, kita langsung masuk aja dalam pengantar dari rantai Markov. Yaitu tugas kita adalah pengaplikasian rantai Markov dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, latar belakang pemilihan judul analisis dari kelompok kami, kenapa sih kami harus memilih judul analisis perpindahan merek pengguna transportasi ojek online pada masa new normal COVID-19, yaitu karena kami melihat dari situasi dan kondisi di mana masyarakat Indonesia sedang mengalami keterbatasan dalam kegiatan aktivitasnya dikarenakan COVID-19. Hal itu membuat kita penasaran, apakah ada perpindahan-perpindahan suatu merek dalam transportasi ojek online yang pastinya sangat dibutuhkan pada masa pandemi COVID-19 ini. Dan tujuan dari rasa penasaran kami adalah kami ingin mengetahui serta membandingkan suatu merek atau suatu brand dan memprediksi brand apakah yang nantinya lebih unggul di beberapa masa mendatang. Oke, ini ada proses stokastik rantai Markov, yang dimana rantai Markov dapat dikatakan sebagai suatu proses stokastik dengan waktu diskrit dan ruang keadaan diskrit jika peluang bersyaratnya seperti berikut, teman-teman. Yaitu di mana peluang transisi atau berpindahnya keadaan I pada waktu ke T ke keadaan J pada waktu ke T plus 1. Lalu ada matriks transisi rantai Markov. Telah kita lihat bersama-sama di sini ada sebuah matriks transisi dari rantai Markov, yang dimana ternyata matriks transisi ini memiliki beberapa sifat. Yang kita lihat bahwa di sini ada 4 sifat matriks transisi, yaitu yang pertama memiliki jumlah kolom dan baris yang sama, atau yang biasa kita sebut matriks bujur sangkar. Yang kedua, jumlah unsur setiap baris adalah 1. Dan yang ketiga, tidak selalu memiliki jumlah unsur setiap kolom sama dengan 1. Dan yang terakhir, unsur matriks ini bernilai antara 0 dan 1. Nah, dari matriks transisi ini dapat kita lihat diagram transisinya seperti ini, teman-teman. Oke, kita lanjut ke transisi N langkah rantai Markov. Telah terdapat juga rumus di layar kita, yang dimana PIJ pangkat N adalah peluang bersyarat. Peluang tersebut harus bernilai tan negatif atau bernilai positif. Dan oleh karena prosesnya harus membuat perubahan ke state yang lain, maka peluang tersebut harus memenuhi sifat berikut. Jadi transisi N langkah ini memiliki 2 sifat khusus. Yang pertama itu di mana PIJ pangkat N sama dengan 0 untuk semua I dan J, dan N-nya itu bilangan positif atau bernilai tan negatif. Dan yang kedua ada PIJ pangkat N sama dengan 1 untuk semua I dan MJ sama dengan 0, di mana N-nya itu bernilai tan negatif atau dengan bernilai positif. Matriks peluang transisi N step dengan state 0, 1, dan seterusnya sampai dengan M adalah seperti matriks yang telah kita paparkan di layar seperti ini ya teman-teman. Ketika N sama dengan 1, maka PIJ sama dengan PIJ. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Rizky Aulia. Kepada Rizky Aulia saya persilahkan. Selanjutnya, ada vektor keadaan rantai Markov. Vektor keadaan untuk sebuah pengamatan pada suatu rantai Markov dengan XT state adalah vektor baris X. Dapat dituliskan persamaan X sama dengan X1, X2 sampai dengan XI. Nah, jika P merupakan matriks transisi rantai Markov dan X pangkat N adalah vektor keadaan pada pengamatan ke N, maka X pangkat N sama dengan P pangkat N dikali X pangkat 0. Selanjutnya ada klasifikasi keadaan rantai Markov. Dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada accessible atau dapat diakses. Suatu keadaan dikatakan accessible jika PIJ untuk N langkah lebih besar dari 0
untuk N lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, ada communication atau saling berkomunikasi. Suatu keadaan dikatakan saling berkomunikasi jika kedua keadaan tersebut dapat diakses satu sama lain. Yang ketiga, ada irreducible atau tidak dapat direduksi. Jika semua keadaan berada di dalam satu kelas yang sama, di mana setiap keadaan saling berkomunikasi. Lawan irreducible ini adalah reducible. Reducible ini berada di kelas yang berbeda. Yang keempat, ada periodik. Periodik dilambangkan dengan DI sama dengan GCD, N lebih besar sama dengan 1. Untuk PIJ, N langkah lebih besar dari 0. Dikatakan periodik jika DI-nya lebih besar dari 1, dan dikatakan aperiodik jika DI-nya sama dengan 1. Yang kelima, ada recurrent dan transient. Jika keadaan I dikatakan recurrent, maka proses akan terus kembali ke keadaan I dengan peluang 1, sehingga proses akan terjadi sebanyak tak hingga kali. Namun sebaliknya, jika keadaan I dikatakan transient, di mana proses ini akan terus berada di keadaan I. Namun, jika proses ini telah keluar dari keadaan I, maka proses tidak akan dapat kembali ke keadaan I. Selanjutnya ada limit peluang transisi rantai Markov. Suatu keadaan dikatakan limiting probability atau limit peluang jika keadaan tersebut yang pertama irreducible, yaitu suatu keadaan saling berkomunikasi atau hanya terdapat satu kelas. Yang kedua, jika keadaan tersebut bersifat aperiodik, yaitu GCD-nya sama dengan 1. Dan yang ketiga adalah jika keadaan tersebut recurrent, yaitu keadaan I dikatakan recurrent jika setelah memasuki keadaan I, proses akan kembali ke keadaan I secara berulang sebanyak tak hingga kali. Nah, berdasarkan teorema, jika limiting probability ada dan solusinya tunggal, tidak bergantung pada keadaan awal, maka dapat ditentukan dengan menggunakan matriks peluang transisi P dan menentukan distribusi stasionernya P0, P1. Nah, dikatakan tidak memiliki limit jika peluang transisi tidak akan konvergen ke suatu nilai tertentu, namun akan berubah antara 0 dan 1. Konvergen ini akan gagal karena rantai Markov bersifat periodik. Ini berlaku untuk N menuju tak hingga. Selanjutnya, perpindahan merek atau brand switching. Nah, perpindahan merek ini merupakan suatu kegiatan seorang pengguna melakukan perpindahan dari merek yang satu ke merek yang lainnya karena alasan tertentu. Nah, brand switching ini merupakan bagian dari loyalitas merek, di mana seorang pengguna yang setia menggunakan merek tertentu. Menurut Darmesta, brand switching behavior adalah perilaku perpindahan merek yang dilakukan oleh konsumen karena alasan tertentu atau dapat diartikan juga sebagai kerentanan konsumen untuk berpindah ke merek lainnya. Nah, dalam penelitian ini kami melakukan beberapa metodologi. Yang pertama, metodologi pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini dilakukan dengan kuesioner dengan 101 responden. Yang kedua, yaitu membuat analisis deskriptif untuk mengklasifikasi penilaian pengguna transportasi ojek online terhadap aplikasi ojek online yang dipilih. Selanjutnya, membuat tabel perpindahan dari transportasi ojek online tersebut. Lalu dibuat matriks peluang transisinya dari analisis rantai Markov. Dan yang terakhir, kita buat prediksi peluang perpindahan merek dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Nah, untuk analisis datanya dilakukan secara deskriptif dengan membuat pola perpindahan merek transportasi ojek online ke merek ojek online yang lainnya. Dengan persamaan seperti berikut, di mana peluang perpindahan merek dari merek I ke merek J sama dengan jumlah pengguna ojek online yang berpindah dari merek I ke merek J pada T periode dibagi jumlah awal pengguna ojek online merek I dalam T periode. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Gina Rahma. Kepadanya dipersilahkan. Nah, analisis data yang selanjutnya kami lakukan adalah menganalisis pangsa pasar pengguna merek transportasi ojek online di masa yang akan datang secara deskriptif dengan menggunakan persamaan pangsa pasar pada periode T itu akan sama dengan pangsa pasar periode awal dikalikan dengan peluang transisi. Persamaan di atas ini menunjukkan perhitungan prediksi pangsa pasar untuk periode yang akan datang dengan mengalihkan pangsa pasar awal dengan peluang transisinya.
Nah, berikut merupakan hasil survei yang telah kami dapatkan dari kuesioner. Dari sini terlihat pengguna Grab sebelum pandemi itu berjumlah 51 orang, sedangkan pengguna Gojek sebelum pandemi adalah 50 orang. Dan setelah adanya pandemi COVID, di sini terlihat bahwa pengguna Grab berjumlah 39 orang dan Gojek berjumlah 62 orang. Di bawah ini terlihat tabel perubahan transisi dari merek Grab ke merek yang lain. Di sini pengguna Grab yang menetap dengan Grab adalah berjumlah 30 orang dan Grab yang berpindah ke Gojek 23 orang dan Gojek yang berpindah ke Grab berjumlah 9 orang dan yang menetap pada merek transportasi ojek online Gojek adalah 39 orang. Dari tabel di atas diasumsikan bahwa perpindahan pengguna ojek online dianggap stabil, tidak berubah. Maka dapat dibuat tabel peluang transisi P seperti tabel di bawah ini. Pertama, dari merek Grab yang menetap dengan Grab itu berjumlah 0,566 dan pengguna Grab yang berpindah ke Gojek peluang transisinya adalah 0,433. Untuk Gojek yang berpindah ke Grab 0,1875 dan Gojek yang menetap di Gojek 0,8125. Misalkan P merupakan matriks peluang transisi dengan dua keadaan yang menyatakan peluang perpindahan penggunaan merek ojek online. Di sini keterangannya 0 itu merupakan pengguna Grab dan 1 adalah pengguna Gojek. Sebelumnya telah kita ketahui matriks transisi P dan matriks P tersebut dapat diketahui matriks transisi N langkah dengan menggunakan persamaan Chapman-Kolmogorov, yaitu Pn sama dengan P pangkat N, yang dapat diperoleh dengan mengalihkan matriks P sebanyak N kali, di mana N ini dari 1, 2, sampai dengan seterusnya. Di sini kami memberikan contoh untuk P bertransisi 2 langkah, itu akan sama dengan P dikali P, di mana P ini tadi adalah matriks transisi. Berikut adalah peluang transisi 2 langkahnya. Untuk diagram rantai Markov yang akan berikutnya terdapat limit peluang transisi. Berdasarkan teorema, jika limiting probability ada dan solusinya merupakan tunggal, tidak bergantung pada keadaan awal, maka dapat ditentukan dengan menggunakan matriks peluang transisi dengan menentukan distribusi stasioner P0 dan P1 sebagai berikut. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sarvina Zaldi, kepadanya saya persilakan. Di sini untuk menghitung peluang dalam jangka panjang, kita bisa menggunakan rumusan I sama dengan I kali P, di mana I adalah suatu nilai tertentu dan P adalah peluang transisi matriks. Sebelumnya kita sudah memperoleh bahwa distribusi stasioner kita adalah P0 dan P1. Kemudian di sini kita mengkalikan P0 dan P1 dengan matriks peluang transisi, yaitu P0 P1 dikali 0,566, 0,433, 0,175, dan 0,815. Sehingga kita akan memperoleh hasil yaitu P0 dengan 0,5661 P0 ditambah 0,1875 P1. Dan untuk P1 sendiri kita akan memperoleh 0,4339 P0 ditambah 0,8125 P1. Karena kita memiliki limit peluang transisi itu sama dengan 1, maka P0 tambah P1 sama dengan 1. Dengan melakukan substitusi dan eliminasi, maka akan memperoleh P0-nya sama dengan 0,39 dan P1-nya sama dengan 0,62.
Berdasarkan hasil di atas, dapat diartikan pula, dalam jangka panjang, peluang responden yang akan tetap menggunakan transportasi ojek online yaitu Grab adalah sebesar 39%. Dan peluang responden yang akan tetap menggunakan transportasi ojek online yaitu Gojek adalah sebesar 62%. Prediksi penggunaan transportasi ojek online di 5 tahun ke depan. Di sini kita bisa membentuk matriks transisi sebelumnya dengan vektor awal, misalkan matriks X, dan matriks PP ini diperoleh dengan membagi masing-masing jumlah pengguna transportasi ojek online dengan jumlah responden seluruhnya. Sehingga kita akan mendapatkan matriks PP yaitu 0,39 dan 0,62. Jika kita mengalihkan matriks P dan matriks PP, maka kita dapat memprediksi perpindahan masing-masing merek pengguna transportasi ojek online selama 5 tahun ke depan. Untuk perhitungannya, terdapat di layar yang seberang kanan. Setelah kita hitung, akan memperoleh tabel presentasi ojek online untuk tahun 2021, Grab sebesar 38,6%, dan Gojek 61,4%, tahun 2022 untuk Grab 33,3%, Gojek 66,5%, tahun 2023 Grab-nya sama dengan 31,2% dan Gojeknya 68,4%, tahun 2024 Grab-nya sebesar 30,4% dan Gojeknya 69%, untuk tahun 2025 Grab-nya 30,1% dan Gojeknya 69,1%, dan yang terakhir adalah tahun 2026 Grab-nya sebesar 29,9% dan Gojeknya 69,1%. Di sini kita juga menuangkan dengan diagram batang, yaitu prediksi pengguna merek transportasi ojek online mendatang. Nah, di sini kita juga menyimpulkan alasan responden menyukai merek transportasi ojek online. Dari tabel yang ada di layar, bisa kita simpulkan bahwa 41 pengguna Gojek dan 35 pengguna menyukai Grab karena si aplikasinya ini mudah digunakan. Lalu, yang kedua, ada 29 pengguna masing-masing menyukai Gojek dan Grab karena aplikasi menyediakan layanan dengan cepat. Yang ketiga, itu 21 pengguna menyukai Gojek dan 19 pengguna menyukai Grab karena aplikasi memiliki tampilan dan fitur layanan yang menarik. Yang keempat, 2 pengguna menyukai Gojek dan 6 pengguna menyukai Grab dikarenakan banyak promo yang terdapat di dalam masing-masing transportasi ojek online tersebut. Selain itu, ada 2 pengguna yang menyukai Gojek dan 1 pengguna menyukai Grab karena drivernya yang ramah. Lalu, ada 2 pengguna menyukai Gojek dan 4 pengguna menyukai Grab dikarenakan harganya murah dan terdapat 1 pengguna yang menyukai Gojek karena termasuk buatan anak bangsa. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian kami kali ini yaitu pertama, karakteristik dari responden pengguna transportasi ojek online yang rentang usianya mulai dari 12 tahun hingga 40 tahun didominasi oleh perempuan. Responden menggunakan transportasi ojek online karena aplikasi ojek online sangatlah mudah digunakan, memiliki layanan dengan cepat, serta pada ojek online tersebut memiliki tampilan dan fitur layanan yang menarik. Selain itu, ada beberapa juga responden yang menyukai transportasi ojek online dikarenakan harganya yang sangat terjangkau dan disertai banyak promo-promo dari aplikasi transportasi ojek online tersebut. Selain itu juga drivernya yang ramah terhadap konsumen sehingga para konsumen sangat tertarik untuk menggunakan transportasi ojek online tersebut. Dan aplikasi salah satu merek ojek online merupakan buatan anak bangsa, yaitu si Gojek. Yang kedua, pengguna ojek online baik yang tetap dari Grab ke Grab ataupun Gojek ke Gojek, dan pengguna yang berpindah dari Grab ke Gojek ataupun sebaliknya, berada di kalangan SMP, SMA, mahasiswa, dan umum yang rata-rata usianya adalah 19 tahun. Yang ketiga, pangsa pasar pengguna transportasi ojek online setelah terjadi pandemi didapatkan oleh Gojek yang memimpin dibandingkan transportasi merek Grab. Yang keempat, pada masa pandemi, pengguna Grab mengalami penurunan dari 50,5% menjadi
38,60%. Sebaliknya, untuk pengguna Gojek mengalami kenaikan, yaitu sebanyak yang awalnya 49,5% kini menjadi 61,4%. Lalu terdapat peluang transisi yang diperoleh dari perpindahan pengguna ojek online. Yang 0 ini adalah untuk Grab dan 1 adalah untuk Gojek dengan memperoleh matriks transisinya itu 2 kali 2, 0,566, 0,433, 0,1875, dan 0,8125. Terakhir, pangsa pasar transportasi ojek online akan mencapai kondisi stabil di mana pasar merek Gojek sebesar 62% dan Grab sebesar 39%. Sekian pemaparan dari penelitian kami, yaitu tentang analisis perpindahan merek pengguna transportasi ojek online. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.